Kali ini saya akan menjelaskan apa itu psikologi kognitif. Psikologi kognitif merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses mental. Pada umumnya, psikologi kognitif ini membahas mengenai bagaimana cara berpikir, melihat, daya ingat, dan belajar dari seseorang. Nah, fokus utama dari psikologi ini adalah tentang gimana caranya manusia memperoleh, memproses, serta menyimpan maklumat. Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa pengertian psikologi kognitif adalah ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana arus informasi yang ditangkap oleh indera seseorang, kemudian diproses dalam jiwa orang tersebut sebelum diendapkan dalam kesadaran atau diwujudkan dalam bentuk tingkah laku. Pada dasarnya, psikologi kognitif ini merupakan hal-hal yang berhubungan dengan sikap, ide, harapan, dan sebagainya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahman Syarif Putra dengan nomor NIM 0603521021 bab 11 Psikologi Kognitif dari kelompok 5. Biografi Edward J. Stulman, seorang psikologi Amerika Serikat yang mengemukakan konsep psikologi pusponsif ini, lahir pada 14 April 1886 dan meninggal pada 19 November 1959. Edward J. Stulman adalah salah satu ahli teori belajar yang paling menonjol dari tahun 1930-an dan seterusnya. Meskipun dia seorang behavioris, teorinya memasukkan beberapa elemen non-behavioral yang mencolok. Salah satunya kreasi terpentingnya adalah gagasan variabel intervensi, sebuah konsep yang segera diambil oleh peneliti pembelajaran lainnya. Sebagai seorang pendidik, Stulman juga terlibat dalam brouhaha politik tentang kebebasan akademik. Teori Edward J. Stulman, teori pembelajaran yang membuatnya terkenal. Dia mendirikan laboratorium hewan di mana dia dan murid-muridnya mempelajari kemampuan tikus untuk mempelajari labirin. Tidak seperti ahli teori terkemuka di zamannya, terutama L. Thorndike dan John B. Watson. Stulman memperluas pembelajaran di luar hubungan stimulus-respons sederhana. Dia menekankan bahwa rangsangan dan tanggapan adalah konteks tertentu, yaitu mereka berhubungan dengan rangsangan dan tanggapan lain yang bertentangan dengan fenomena yang terisolasi. Dia juga berpendapat bahwa belajar itu bertujuan daripada terdiri dari pengulangan sederhana dari pasangan stimulus respons yang dapat dipahami sebagai serangkaian harapan tanda Gestalt. Hubungan Edward untuk psikologi. Stulman mungkin paling terkenal karena pekerjaannya dengan tikus dan labirin. Teorinya tentang pembelajaran laten menunjukkan bahwa pembelajaran terjadi bahkan jika tidak ada penguatan yang ditawarkan. Konsep Stulman tentang pembelajaran laten dan peta kognitif membantu membuka jalan bagi munculnya psikologi kognitif. Ya, berikut di atas adalah sumber-sumber yang saya dapatkan untuk mencari referensi dari Edward J. Stulman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadifa Syakira dengan nomor NIM 0603521025. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang psikologi kognitif dengan salah satu tokohnya yaitu Jean Piaget. Dan di sini saya akan membahas tentang biografi dari Jean Piaget dan juga pemikirannya. Biografi Jean Piaget. Jadi siapa sih Jean Piaget itu? Jean Piaget itu adalah seorang psikolog dan juga pendidik kebangsaan Swiss. Ia dikenal karena teori pembelajaran berdasarkan tahap yang berbeda-beda dalam perkembangan intelijensi anak. Jean Piaget lahir pada tanggal 9 Agustus 1896 di Newcastle, Swiss. Ia adalah anak seorang sejarawan. Pada masa kanak-kanaknya, Jean Piaget banyak dipengaruhi oleh apa yang ia lihat dari ayahnya. Karena ayahnya adalah seorang pria yang berdedikasi pada penelitian dan pekerjaannya. Karenanya, sejak kanak-kanak, Jean Piaget sangat suka belajar, terutama dalam hal ilmu pengetahuan. Saat dia berumur 11 tahun, ia telah menerbitkan salah satu tulisan pertamanya, yaitu tentang burung gereja albino yang langka.
Dan salah satu artikelnya yang ia tulis saat ia berumur 15 tahun membuat dia ditawari sebuah pekerjaan di Museum Zoologi di Jenewa, Swiss. Tetapi karena ia ingin melanjutkan pendidikannya, ia menolak tawaran itu. Dan kemudian ia menyelesaikan pendidikan ilmu pengetahuan alam di Universitas Newcastle pada 1916 dan mendapat gelar doktoral untuk penelitian atas kerang-kerangannya di tahun 1918. Piaget sempat bekerja di 2 laboratorium psikologi di Zurich, Swiss. Dan karena hal itu, ia mulai mengenal psikoanalisis atau studi proses kejiwaan. Dan kemudian saat ia berada di Paris, tepatnya di Sorbonne, ia mempelajari psikologi abnormal atau studi penyakit kejiwaan, logika, dan epistemologi. Dan pada tahun 1921, Jean Piaget pernah menjadi direktur penelitian, asisten direktur, dan wakil direktur di Jean-Jacques Rousseau Institute, yang dimana kemudian menjadi bagian Geneva University atau Universitas Jenewa, di mana ia pernah menjadi profesor sejarah dalam bidang pemikiran ilmiah di tahun 1929 sampai 1939. Dia juga pernah mengajar di universitas-universitas yang ada di Paris, Lausanne, dan Newcastle. Dan Jean Piaget juga pernah menjadi ketua International Bureau of Education atau Biro Pendidikan Internasional dan menjadi duta UNESCO Swiss. Dan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kita akan membahas tentang pemikiran dari Jean Piaget, yaitu adalah perkembangan kognitif organisme yang memiliki 4 aspek, yaitu yang pertama adalah kematangan. Kematangan ini adalah sebagai perkembangan susunan syaraf, dan yang kedua ada pengalaman. Pengalaman yaitu hubungan timbal balik antara organisme dengan dunianya. Yang ketiga ada interaksi sosial, yaitu pengaruh yang diperoleh dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. Dan yang terakhir yaitu yang keempat adalah ekuilibrasi, yaitu adanya kemampuan atau sistem mengatur dalam diri organisme agar dia selalu mampu mempertahankan keseimbangan dan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Saya Faris Fatin Salsabila dengan NIM 0603521022. Hari ini saya akan membahas salah satu tokoh psikologi kognitif, yaitu Lev Vygotsky. Lev Semyonovich Vygotsky atau yang kita kenal dengan Lev Vygotsky adalah seorang tokoh psikologi kognitif yang berasal dari keluarga kelas menengah keturunan Yahudi yang lahir di Orsha, Rusia 17 November 1896. Ketertarikannya pada psikologi ada pada sejak umur 28 tahun. Awalnya ia adalah seorang guru sastra. Setelah itu ia diminta untuk mengajar psikologi yang padahal ia sama sekali tidak memiliki background apapun tentang psikologi. Akhirnya sekitar di tahun 1925 ia melanjutkan kuliah di Moscow Institute of Psychology dengan program studi psikologi. Ia menulis judul disertasinya tentang Psychology of Art. Selama menyebarkan pemikirannya tentang psikologi, ia sangat ditentang oleh pemerintahan Rusia sampai pada akhirnya di tahun 1934 pemikirannya ini baru meluas dan di tahun yang sama ia wafat karena penyakit TBC. Kemudian pemikiran ini makin besar meluas ketika memasuki akhir abad ke-20. Psikologi asal Rusia ini dikenal atas kontribusinya dalam psikologi, yaitu melalui teori-teorinya. Salah satu teori yang akan kita bahas kali ini adalah teori perkembangan kognitif. Menurut Vygotsky, pengetahuan dan perkembangan kognitif setara dengan teori skiogenesis. Apa itu teori skiogenesis? Teori skiogenesis ini adalah sebuah rasa kesadaran sosial yang utama dan rasa individualnya bersifat derivatif atau turunan. Ini berarti bahwa pengembangan kognitif individu dihasilkan dari sumber-sumber sosial di lingkungan luar dirinya. Namun, bukan berarti seseorang tersebut adalah pihak yang pasif pada perkembangan kognitifnya, tetapi ia juga dituntut berperan aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Jadi, maksudnya itu, perkembangan kognitif bukan hanya ditentukan berdasarkan individu yang aktif, tapi juga lingkungan sosial yang aktif pula. Selanjutnya, perkembangan teori belajar Vygotsky yang setara dengan sosialnya dibagi menjadi 3 hal. Apa saja 3 hal itu? Yang pertama yaitu hukum genetik tentang perkembangan atau genetic law of development, di mana kemampuan seseorang akan tumbuh melalui 2 tataran, yaitu tataran sosial lingkungan dan yang kedua tataran psikologis dalam dirinya. Yang kedua ada zona perkembangan proksimal atau zone of proximal development, di mana dibedakan dalam 2 tingkat. Tingkat yang pertama adalah tingkat perkembangan aktual, tingkatan yang terlihat dari keberhasilannya menyelesaikan tugas-tugas atau pemecahan masalah dengan bantuan orang lain.
Jadi secara singkatnya itu, konsep ini menerangkan bahwa dalam proses pembelajaran seorang anak ada sebuah area di mana anak tersebut harus diberikan bantuan eksternal untuk dapat belajar hal yang baru. Sedangkan ada area lain di mana anak tersebut dapat belajar mandiri tanpa dibantu. Kemudian yang ketiga ada mediasi. Nah, dalam teori perkembangan kognitif Vygotsky ini dibedakan menjadi dua jenis mediasi. Yang pertama ada media metakognitif dan kedua ada media kognitif. Media metakognitif ini adalah berbagai alat semiotik yang digunakan untuk menjalani self-regulation atau pengaturan diri yang terdiri dari self-planning, self-monitoring, self-checking, dan self-evaluation. Kemudian media kognitif ini adalah berbagai alat kognitif untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan pengetahuan tertentu. Selanjutnya, teori ini terbentuk dari 3 ide utama. Ide yang pertama adalah intelektual berkembang dalam menghadapi ide-ide utama. Ide yang kedua adalah interaksi dengan orang lain menambah perkembangan intelektual. Ide yang ketiga, guru adalah mediator dalam pembelajaran siswa. Selanjutnya, mari kita bahas implikasi teori Vygotsky. Teori Vygotsky mengenai peranan interaksi sosial dan daerah perkembangan terdekat atau zone of proximum development mempunyai beberapa implikasi terhadap pembelajaran matematika. Nah, tentunya pembelajaran matematika ini memiliki tujuan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan kognitif, psikomotor, dan afektif siswa dalam bermatematika atau doing mathematics. Oleh karena itu, landasan sosial bagi pembelajaran matematika merupakan suatu keharusan. Implikasi teori ini diperkuat dengan posisi filsafat konstruktivisme sosial yang berkeyakinan bahwa pengetahuan matematika suatu bentukan atau konstruksi secara sosial. Jadi pentingnya interaksi sosial dalam pelajaran matematika merupakan imperatif dari dua arah, dari segi psikologi siswa yang belajar dan dari segi bahan matematika yang dipelajari. Di samping kegiatan interaktif, guru matematika di kelas perlu juga menyediakan kesempatan secukupnya bagi siswa untuk mengalami internalisasi. Agar tersedia kesempatan untuk internalisasi pada diri siswa, guru tidak boleh tergesa-gesa dalam memfasilitasi kegiatan pembelajaran dan perlu memberikan jeda waktu di sela-sela kesatuan-kesatuan kegiatan di kelas. Selain itu, guru disarankan untuk pertama, peka terhadap pengetahuan yang mungkin diberikan siswa dalam situasi belajar. Kedua, mengusahakan pemecahan masalah interaktif sebagai panduan bagi belajar siswa. Ketiga, menyajikan beberapa masalah yang menantang. Kemudian yang keempat yaitu mendorong, menggali, dan menerima penyelesaian dan strategi yang berbeda. Dan yang terakhir, mengusahakan agar siswa menerangkan dan memberikan alasan bagi pendapat mereka. Nah, pelajaran matematika di sekolah itu sifatnya hierarkis, jadi dalam mempelajari suatu bahan, diperlukan penguasaan siswa akan bahan-bahan prasyarat itu. Nah, tugas guru sebagai pengajar adalah menciptakan suatu lingkungan pembelajaran interaktif dan memberikan tuntutan bagi para siswa dalam ZPD masing-masing, sehingga mereka masing-masing dapat mencapai taraf kemampuan potensial. Situasi yang terjadi di lapangan secara empiris tidaklah sederhana, tidak setiap siswa telah menguasai bahan prasyarat dengan baik, atau para siswa menguasai tetapi dengan kualitas penguasaan yang beraneka ragam. Jadi, ada siswa yang belum mencapai taraf kemampuan aktual atau taraf kemampuan aktual yang dicapai masing-masing siswa itu tidak sama. Ini berarti ZPD mereka berbeda-beda, yang berimplikasi pada perlunya variasi tuntutan dan lingkungan belajar interaktif. Dari teori Vygotsky yang sudah kita bahas, dapat disimpulkan teori belajar Vygotsky merupakan salah satu teori belajar sosial sehingga sangat sesuai dengan model pembelajaran kooperatif, karena dalam model pembelajaran kooperatif terjadi interaksi sosial, yaitu interaksi antara siswa dengan siswa dan antara siswa dengan guru dalam usaha menemukan konsep-konsep dalam pemecahan masalah. Selama proses interaksi ini terjadi pemagangan kognitif atau cognitive apprenticeship, yaitu proses di mana seseorang yang sedang belajar tahap demi tahap memperoleh keahlian melalui interaksinya dengan pakar. Kemudian teori Vygotsky beranggapan bahwa pembelajaran terjadi apabila anak-anak bekerja atau belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas itu masih berada dalam jangkauan kemampuannya, atau tugas-tugas itu berada dalam zone of proximal development.
Zone of Proximal Development adalah perkembangan kemampuan siswa sedikit di atas kemampuan yang sudah dimilikinya. Tokoh yang berikutnya yaitu Jerome S. Bruner. Ia lahir di New York pada tahun 1915. Pada usianya yang kedua tahun, ia menderita katarak sehingga matanya harus dioperasi. Dan pada usianya yang ke-12, ayahnya meninggal dunia. Meskipun demikian, ia memiliki prestasi yang cukup baik ketika memasuki Duke University Durham di New York City. Ia mendapatkan gelar BA-nya di sana pada tahun 1937. Kemudian pada tahun 1941, ia memperoleh gelar PhD-nya di Harvard University. Dan pada tahun 1952 sampai 1971 ia menjadi seorang profesor psikologi di Harvard University, dan juga pada tahun 1972 sampai 1980 ia menjadi profesor di Oxford University. Jerome Bruner merupakan seorang ahli psikolog dari Universitas Harvard, Amerika Serikat. Beliau sangat memberikan dokongan agar pendidikan memberikan perhatian pada pentingnya pengembangan berpikir. Ia juga memiliki pandangan tentang bagaimana manusia itu belajar atau bagaimana manusia dapat memperoleh pengetahuan. Ia juga beranggapan bahwa belajar itu melewati 3 proses dalam kognitif. Yang pertama yaitu mendapat informasi baru, kemudian mengolah atau mentransformasi. Ini adalah tahap di mana seseorang tersebut mencerna, memahami, dan menganalisis pengetahuan yang telah ia dapatkan. Kemudian yang ketiga, menguji ketepatannya atau evaluasi. Pada tahap ini berfungsi untuk menilai bagaimana jalan dan proses transformasinya yang telah dilalui. Pada teori kognitif, yang terpenting bukanlah hasil akhir, tetapi proses pembelajarannya lah yang diutamakan. Yang menjadi dasar ide Bruner adalah teori Piaget yang menyatakan bahwa anak berperan aktif dalam pembelajaran. Nah, menurut Jerome Bruner, perkembangan seorang anak terjadi melalui 3 tahapan yang ditentukan oleh cara melihat lingkungannya. Yang pertama ada tahap enaktif atau penggambaran benda nyata. Nah, pada tahap ini peserta didik melakukan pembelajaran dalam memahami lingkungannya dengan penggambaran secara nyata. Contoh, ketika seorang guru mengajarkan cara berhitung kepada muridnya dengan cara menghitung jumlah pensil yang ada. Kemudian yang kedua ada tahap ikonik. Pada tahap ini, peserta didik memahami pembelajaran melalui gambaran-gambaran atau visualisasi. Nah, tahap yang ketiga yaitu tahap simbolik, yaitu peserta didik memahami pembelajaran melalui simbol-simbol, bahasa, logika, matematika, dan juga lain-lain. Dan yang selanjutnya ada juga salah satu tokoh psikologi kognitif yaitu David Ausubel. Dan di sini kita akan membahas tentang biografi dan juga pemikiran dari David Ausubel. Biografi David Ausubel. Jadi, siapakah David Ausubel ini? David Ausubel ini adalah seorang ahli psikologi pendidikan yang lahir pada tanggal 25 Oktober 1918 dan dibesarkan di Brooklyn, New York. Ia meninggal atau wafat pada tanggal 9 Juli 2008. Ia sempat belajar di Universitas Pennsylvania di mana ia lulus pada tahun 1939 dan menerima sarjana jurusan psikologi. Ausubel kemudian lulus dari sekolah kedokteran pada tahun 1943 di Middlesex University di mana ia melanjutkan untuk menyelesaikan magang di rumah sakit Governor yang terletak di sisi timur lebih rendah dari Manhattan, New York. Setelah dinas militer dengan US Public Health Service, Ausubel meraih MA dan PhD dalam psikologi perkembangan dari Columbia University pada tahun 1950. Dan karena Ausubel dipengaruhi oleh ajaran Jean Piaget, teori David Ausubel yaitu bagaimana orang memperoleh pengetahuan terutama oleh yang terkenal langsung ke sana daripada melalui penemuan, mirip dengan ide-ide Piaget skema konseptual. Pada tahun 1973, Ausubel pensiun dari kehidupan akademik dan mengabdikan dirinya untuk praktek psikiatrinya. Selama berjalannya praktek psikiatri, Ausubel menerbitkan banyak buku serta artikel dalam jurnal psikiatri dan psikologi. Dan pada tahun 1976, ia menerima Thorndike Award dari American Sociological Association
Dan pada usianya yang ke-75, yaitu tepatnya pada tahun 1994, Ausubel pensiun dari kehidupan profesional dan mengabdikan dirinya untuk menulis. Dan dari pemikiran David Ausubel, ada dua jenis belajar, yaitu yang pertama belajar bermakna dan yang kedua ada belajar menghafal. Belajar menghafal ini adalah siswa berusaha menerima dan menguasai bahan yang diberikan oleh guru atau yang dibaca tanpa makna. Dan untuk belajar bermakna, menurut Ausubel, bahan subjek yang dipelajari siswa itu mestilah bermakna atau meaningful. Pembelajaran bermakna merupakan suatu proses mengkaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Dan ada dua langkah belajar bermakna menurut Ausubel. Yang pertama adalah pengatur awal atau advanced organizer. Pengatur awal dapat digunakan untuk membantu mengkaitkan konsep yang lama dengan konsep yang baru yang lebih tinggi maknanya. Dan yang kedua ada diferensiasi progresif. Dalam pembelajaran bermakna, perlu ada pengembangan dan kolaborasi konsep-konsep. Dan ada juga faktor-faktor utama yang mempengaruhi belajar bermakna menurut Ausubel, yaitu adalah struktur kognitif yang ada, stabilitas, dan kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang studi tertentu dan pada waktu tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan berikut ada beberapa sumber yang saya dapatkan untuk materi kali ini, yaitu psikologi kognitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Fadila Utami dengan nomor NIM 060 352 1023. Kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang salah satu tokoh psikologi kognitif, yaitu George Miller. George Armitage Miller, ia merupakan seorang psikolog yang berasal dari Amerika Serikat. Ia merupakan salah satu pendiri psikologi kognitif dan ilmu kognitif serta berkontribusi pada kelahiran psikolinguistik dan studi komunikasi manusia. Miller lahir pada tanggal 3 Februari tahun 1920 di Charleston, Virginia Barat, Amerika Serikat. Dan ia meninggal pada tanggal 22 Juli tahun 2012 di Plainsboro, Middlesex County, New Jersey. Miller merupakan anak dari seorang pengusaha perusahaan baja bernama George A. Miller, sedangkan ibunya bernama Florence atau Armitage Miller. Miller mengemukakan teorinya yang sangat terkenal, yaitu studi dalam memori jangka pendek. Di sini ia tertarik mengukur kemampuan pikiran untuk membangun saluran pemrosesan informasi. Dari penelitian yang dia lakukan, dia menyadari bahwa orang dapat dengan andal menghubungkan antara 4 sampai 10 rangsangan berkelanjutan. Misalnya suara, panjang garis, atau serangkaian titik. Orang bisa dengan cepat mengidentifikasi stimulus selama ada 7 atau kurang dan dapat mempertahankan antara 5 sampai 9 elemen dalam memori langsung. Dengan ini ia mengembangkan salah satu usul terbesarnya, yaitu ingatan jangka pendek pada manusia tidak terbatas, tetapi memiliki kapasitas umum untuk menyimpan hingga 7 informasi. Misalnya, terjadi ketika kita harus membedakan antara suara yang berbeda, atau ketika kita harus melihat objek melalui pandangan yang disamarkan, atau ketika kita melihat objek dengan sangat cepat. Hal ini berdampak pada psikologi. Proposal Miller secara signifikan mempengaruhi penelitian selanjutnya dalam psikologi kognitif, yang pada akhirnya menyebabkan pengembangan dan memvalidasi tes psikometri untuk studi tentang memori dan proses kognitif lainnya. Demikian juga hal tersebut diperbolehkan untuk mengeneralisasi gagasan bahwa penting untuk membatasi jumlah elemen yang diberikan kepada seseorang ketika ingin menyimpan informasi tertentu, misalnya angka dari jumlah rangsangan yang membentuk presentasi atau lain-lain. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi kognitif, yaitu Ulrich Nisser. Ulrich Richard Gustav Nisser atau yang biasa dikenal dengan Ulrich Nisser adalah seorang psikolog Jerman Amerika yang lahir di Kiel, Jerman 8 Desember 1928. Ia adalah anggota US National Academy of Sciences. Dia juga disebut sebagai Bapak Psikologi Kognitif. Awalnya, Nisser kuliah di jurusan fisika di Harvard University, tapi karena ia merasa tidak suka dengan fisika dan ia mulai terkesan dengan profesor psikologi muda yang bernama George Miller, akhirnya Nisser memutuskan untuk beralih jurusan ke psikologi. Nisser bercerita bahwa pemikirannya ini dipengaruhi oleh psikologi Gestalt.
Ia menempuh pendidikan master di Swarthmore College bersama psikologi Gestalt bernama Wolfgang Kohler, lalu kembali ke Harvard University dan pada tahun 1956 ia mendapat gelar PhD. Nisser meneliti dan menulis tentang persepsi dan memori. Dia juga mengemukakan bahwa proses mental seseorang dapat diukur dan kemudian dianalisis. Kemudian di tahun 2012, tepatnya pada tanggal 17 Februari, ia meninggal karena penyakit Parkinson di Ithaca, New York. Seperti pada tokoh psikolog lainnya, Nisser menumpahkan pemikiran-pemikirannya dalam sebuah buku. Sekitar di tahun 1967, Nisser menerbitkan buku yang berjudul Cognitive Psychology. Melalui buku ini, Nisser menjadi sangat terkenal sampai ia malu karena disebut sebagai bapak psikologi kognitif. Buku tersebut berisi tentang siapa dirinya dan ia ingin menjadi psikologi seperti apa. Kemudian, sekitar di tahun 1976, Nisser menerbitkan buku lagi. Buku dengan judul Cognition and Reality berisi tentang kekecewaan dirinya terhadap sempitnya psikologi kognitif serta kecenderungan terhadap setting laboratorium daripada setting di dunia nyata untuk mengumpulkan data. Selanjutnya, mari kita bahas penelitian Nisser. Penelitian pertama yang akan kita bahas kali ini adalah penelitian tentang emosi. Nisser adalah eksponen awal dari salah satu konseptualisasi kunci dari memori pandangan. Sekarang diterima secara luas. Memori yang mewakili proses aktif konstruksi daripada reproduksi pasif dari masa lalu. Gagasan ini muncul dari analisis Nisser tentang kesaksian Watergate dari John Dean, mantan penasehat Richard Nixon. Studi ini membandingkan ingatan Dean yang diperoleh dari kesaksian langsungnya dengan percakapan yang direkam di mana Dean berpartisipasi. Nisser menemukan bahwa ingatan Dean sebagian besarnya salah jika dibandingkan dengan percakapan yang direkam. Untuk satu hal, dia menemukan bahwa ingatan Dean cenderung egosentris, memilih item yang menekankan perannya dalam peristiwa yang sedang berlangsung. Selain itu, Dean menggabungkan menjadi satu kenangan kombinasi peristiwa yang sebenarnya terjadi pada waktu yang berbeda. Seperti yang dinyatakan Nisser, apa yang tampaknya menjadi episode yang diingat sebenarnya mewakili serangkaian peristiwa yang berulang. Nisser menyarankan bahwa kesalahan memori seperti itu biasa terjadi, yang mencerminkan sifat memori sebagai proses konstruksi. Penelitian selanjutnya tentang memori yaitu kenangan flashbulb. Konsep memori flashbulb ini pertama kali dijelaskan oleh Brown and Kulik dalam makalah mereka di tahun 1977 tentang kenangan pembunuhan John F. Kennedy. Nisser berusaha menganalisis konsepsi ingatan ini dengan melakukan studi ingatan individu tentang ledakan pesawat ulang-alik Challenger. Segera setelah ledakan Challenger pada tahun 1986, Nisser membagikan kuesioner kepada mahasiswa baru yang meminta mereka untuk menuliskan informasi penting tentang di mana mereka berada, dengan siapa mereka, dan jam berapa saat itu ketika ledakan Challenger terjadi. 3 tahun kemudian, Nisser mensurvei siswa yang sekarang senior menggunakan survei yang sama untuk memeriksa keakuratan ingatan mereka. Nisser menemukan bahwa ada kesalahan penting dalam ingatan siswa, meskipun siswa yakin akan akurasinya. Temuan Nisser menantang gagasan bahwa ingatan flashbulb hampir tanpa kesalahan. Kemudian Nisser melakukan penelitian lebih lanjut tentang ingatan flashbulb dengan tujuan untuk memperjelas cara ingatan dibangun. Subjek penelitian ini adalah gempa bumi California 1989. Nisser meneliti perbedaan ingatan orang-orang yang benar-benar mengalami peristiwa itu dan mereka yang hanya mendengarnya. Nisser menggunakan survei untuk mengumpulkan data tentang dampak emosional gempa bumi dan ingatan individu tentang gempa bumi untuk mempelajari kemungkinan hubungan antara ingatan dan emosi. Pada musim semi tahun 1991, Nisser menghubungi para peserta untuk membandingkan laporan gempa mereka saat ini dengan laporan mereka sebelumnya. Dia menemukan bahwa dibandingkan dengan peserta di Atlanta, para siswa California umumnya memiliki ingatan gempa yang lebih akurat. Ya, tokoh yang kedua dari psikologi kognitif yaitu Elizabeth F. Loftus VRCA. Berikut biografi F. Loftus VRCA. Elizabeth F. Loftus VRCA lahir pada tanggal 16 Oktober 1944, adalah seorang psikolog kognitif dan pakar memori manusia dari Amerika Serikat. Dia telah melakukan penelitian tentang kelenturan memori manusia.
Loftus terkenal karena karyanya yang luar biasa tentang efek informasi yang salah dengan ingatan saksi mata dan penciptaan dan sifat ingatan palsu, termasuk ingatan yang pulih dari pelecehan seksual masa kecil. Ia lulus dari University of California, Los Angeles pada tahun 1966 dengan gelar sarjana dalam bidang matematika dan psikolog. Dia melanjutkan untuk menghadiri sekolah pasca sarjana dan di Universitas Stanford dan memperoleh gelar MA pada tahun 1967 dan gelar PhD pada tahun 1970, baik dalam psikologi dan matematika. Ya, yang diteliti atau karya Elizabeth. Karya Loftus telah membuatnya menjadi sosok yang dipuji, dicermati, dan bahkan dimarahi. Melalui studinya tentang ingatan, dia telah mengungkapkan bahwa ingatan manusia tidak hanya seringkali tidak dapat diandalkan, tetapi juga rentan terhadap kesalahan dan rentan terhadap sugesti. Loftus tidak hanya menulis banyak buku dan artikel, tapi dia juga muncul di berbagai program televisi, termasuk 60 Minutes dan Oprah. Dia telah bersaksi di banyak persidangan, termasuk terdakwa pembunuh anak-anak George Franklin dan membunuh berantai Ted Bundy. Penelitian tentang distorsi memori telah menunjukkan bahwa sugesti pasca kejadian dapat mencemari apa yang diingat seseorang. Selain itu, sugesti dapat menyebabkan ingatan palsu disuntikkan langsung ke dalam pikiran orang. Teori Elizabeth Loftus. Menurut Dr. Elizabeth Loftus dari Universitas Washington di Seattle, diketahui proses komunika kinemaster sesederhana sebagaimana disebutkan dalam rezim transmisi atau paradigma transmisi. Dalam komunikasi, pengirim dan penerima pesan berusaha memperjuangkan tercapainya kesamaan ide antara komunikator dan komunikan. Nah, nyatanya persamaan ide itu tidak pernah benar-benar tercapai, sebab hubungan antara ide dan kata-kata itu masih menyertakan ketidakpastian dalam proses komunikasinya. Loftus menyimpulkan bahwa jawaban dari pertanyaan yang diajukan segera setelah seseorang menyaksikan sesuatu kejadian akan sangat mempengaruhi jawaban atas pertanyaan yang diajukan beberapa waktu kemudian. Di sini ia menawarkan the alteration hypothesis tentang ingatan, the malleability of memory. Manusia mewakili sebuah fenomena yang mengejutkan dan menjengkelkan. Artinya, ingatan kita atas suatu kejadian di masa silam tidak sama persis dengan kejadian yang sebenarnya kita alami. Berikut di atas adalah sumber-sumber yang saya dapatkan untuk mencari referensi atau biografi atau apapun tentang Elizabeth. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.